pariwisata ketika ingin sukses, ketika ingin mendapatkan trust atau kepercayaan dari konsumen, harus mempunyai ditawarkan pada saat pertama kali kita masuk. Jadi tidak ada pengurangan. Kalau misalnya ada misalnya harusnya sudah sampai sana tapi terkendala macet, nanti kita juga bisa langsung merubah manuver untuk misalnya makan siangnya di mana. Itu langsung servis, dan seperti hal-hal ulang tahun itu, dan pernah mengalami kerugian juga sampai ratusan juta. Kalau sampai ratusan enggak, tapi ya lumayan lah. Ya. Karena gitu, misalnya sudah deal, contoh kemarin misalnya pemilik pura itu meninggal. Pemilik pura percetakan terbaik se-Asia itu, yang mencetak uang kertas itu, yang kan ada di Kudus itu. Nah, itu karyawannya mau piknik menggunakan jasanya Pak Arus. Ya, tanggal 29 Oktober. Nah, ternyata pemiliknya meninggal. Sebelum tanggal 29, mau nggak mau harus menyelesaikan masa berkabung. Di situ saya harus menanggung kompensasi bis yang tidak jadi dipakai. DP itu hilang. DP hilang. Nah, itu yang menjadi komitmen, harus komitmen. Jadi ketika dalam penawaran harus mendatangi satu objek. Kalau di Bali itu kan kita tidak bisa memaksakan suatu objek ketika di sana ada yang namanya upacara adat. Mau nggak mau berarti kita tidak boleh masuk. Ya, ataupun ada ngaben dan lain sebagainya. Kalau ngaben sih masih bisa ditonton, tapi untuk kita ke destinasinya tidak bisa. Nah, di kami, di Abipraya Wisata itu akan mengembalikan tiket sesuai dengan kontrak. Ya, kita refundkan kembali. Seperti itu. Untuk kepuasan pelanggan seperti itu, sampai seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Itu tadi si Sita dulu atau si Nurul dulu? Ya. Ya. Sore, tapi dia bilang ada telat berkerumun karena macet dan segala macam. Ya. Terus sebelum jam 3 sih dia telepon, dia udah marah-marah, bilang Mbak di mana, ini udah mau berangkat. Padahal kan perjanjiannya itu jam 3 dan 20 menit tambahan kalau macet, tapi dia tetap nggak terima. Nah, terus yang saya tanyakan, apakah memang travel? Iya, kayak gitu. Travelnya apa? Mereknya? Itu Kencana. Jadi kalau itu sebetulnya di semua perusahaan ada SOP. Itu berarti murni dari individu. Jadi kalau kebiasaan kami, ketika meeting point ditentukan adalah persiapan pemberangkatan itu adalah jam 3 sore, berarti kita jam 2 sudah sampai. Ya. Kemarin kita berangkat jam 2 ya Mas? Kita berangkat jam 2 ya. Saya jam 1 sudah masuk di depan rektorat. Sudah stay dan sudah siap. Dan jangan dianggap ketika dia sudah membawa biro maka semua tim harus ready. Kalau enggak, mau cewek mau cowok bentak-bentak beneran kalau beli. Karena kita memberikan servis ngebawa orang. Biasanya gitu. Mau cewek secantik apapun, selembut apapun, ketika sudah bekerja terjun di lapangan ya harus menghandle. Dan tidak boleh mainan sendiri dan lain sebagainya. Harus menservis, benar-benar menservis klien. Termasuk bis pun kalau misalnya ada masalah langsung turun di tempat, ganti armada yang baru. Sampai seperti itu. Itu dalam rangka trust tadi. Jadi mungkin itu bukan dari SOP dari bukan dari perusahaan. Itu tapi memang kasus personal. Kalau saya kasus personal karena nun sewu seorang yang profesi nih, saya sebutkan profesi kan macam-macam yang saya singgung di depan tadi. Biro perjalanan seperti saya, tour leader juga seperti saya, tour guide juga sama. Itu yang di bidang pariwisata, mungkin yang lain ke bawahnya ada driver. Driver ini meliputi mulai dari mobil kecil sampai mobil besar. Itu tetap wajib ketika kita bidang jasa, apalagi di jasa pariwisata. Paling tidak punya 3 itu tadi yang saya sampaikan. Attitude, grooming-nya seperti apa, hospitality-nya seperti apa, itu wajib.
wajib ain istilahnya, harus punya. Kalau enggak ada ya jangan dipakai. Jangan di pariwisata. Jangan di pariwisata. Dan tidak boleh nesu. Tahu nesu? Kenapa? Tahu nesu enggak? Nesu itu ngambek. Ngambek. Ya, istilah Jawanya aja nesu. Dilarang becucu. Jadi kalau di biro jasa pariwisata, di entrepreneur pun kan begitu. Ya. Di entrepreneur itu seorang entrepreneurship itu kalau gampang becucu tadi ya nggak ada pelanggan, nggak ada klien. Yuk tambah satu ya. Ya. Oh ya, satu lagi ya. Oh bukan ya, Sita ya. Tapi Mas ya, sempat nahan lapar lama ya. Karena perjalanannya menggunakan bus besar, sedangkan jalannya kecil dan bukan agak jauh, memang jauh dari jalan utama. Tapi kesannya tetap saya yakin berkesan di sana. Itu berkaitan dengan ketika seorang penyedia jasa ya, kita kepada tamu istilahnya hospitality-nya seperti apa. Jadi seorang entrepreneur yang bekerja di bidang pariwisata harus punya 3 sikap yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar sebuah seorang namanya pramuwisata atau praktisi pariwisata. Ya. Kalau praktisi ini bisa bekerja dimanapun, dalam artian di bidang pariwisata dimanapun. Kalau pramuwisata hanya 2, tour guide ataupun tour leader. Kalau praktisi kita bisa berada di mana saja di dunia pariwisata. Yang satu adalah attitude, yang kedua adalah grooming, dan yang ketiga adalah hospitality. Nah, hospitality ketiganya ini sangat menjadi dasar, istilahnya harus mendarah daging. Harus mendarah daging. Bagaimana seorang praktisi pariwisata ketika ingin sukses, ketika ingin mendapatkan trust atau kepercayaan dari konsumen, harus mempunyai 3 sikap yang mendasar ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baiklah, izin bertanya Pak. Tentunya dalam melakukan usaha di bidang jasa ini kan banyak resiko. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi resiko tersebut, terutama dalam hal kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan. Saya tanya Pak. Kepuasannya bagaimana Pak? Oke, kalau kami bekerja sama dengan Pak Arus selama ini, ya alhamdulillah tidak pernah terkecewakan. Contoh kecil gini. Ini kasuistis ya. Ini nggak ngomporin. Kalau misalnya nanti adik-adik di akhir cerita di Pulau Jawa ini sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing pengen ke Jogja, ya ini mumpung saya ingat. Jadi malu Pak saya. Pengen ke Jogja. Nah, begini. Semua biro akan menawarkan harga murah. Saya contoh paling ekstrim. Harga murah yang ditawarkan itu misalnya, mohon maaf, mungkin yang tidak muslim bisa menyesuaikan. Sekarang rame-ramenya, marak-maraknya di Indonesia itu karena banyaknya pembatalan atau penambahan daftar panjang haji, maka orang-orang beralih ke umroh. Ya, dari beralih ke umroh itu, maka orang-orang itu banyak yang sekarang itu bersegera untuk umroh. Maka juga muncul menjamur itu biro-biro perjalanan haji dan umroh. Tapi kasuistis yang terakhir ini yang banyak mencuat di lapangan adalah biro-biro abal-abal. Ketika sudah membawa jamaah sampai ke tanah suci itu dibiarkan dan menghilang. Dan bahkan ini ada yang sudah terlantar dan ada yang hilang. Nah, kalau dari pengalaman itu kita tarik ke sini, seret dengan Pak Arus ya. Ini nggak ngompor-ngomporin saya, nggak ngompor-ngomporin, sekali lagi nggak ngompor-ngomporin, tapi itu real. Tahun Kemarin kakak-kakakmu itu mau ke Yogyakarta ya. Abi nggak maksa, silahkan ya. Setelah mau ke Yogyakarta, kita ngikut kemauan kelompok. Nah, kelompok tetangga itu lebih dominan. Kelompok tetangga kebetulan lebih dominan. Dan pada waktu itu sama-sama nyodorin
Proposal. Jadi dari bironya Pak Arus bukan nyodorin proposal, tapi dari saya minta tolong Pak, kalau perjalanan one day service, bener ya, one day service itu dengan kapasitas bis sekian, dengan jumlah peserta sekian, kira-kira habisnya berapa juta, kan begitu. Itu plus makannya dan lain sebagainya ya. Nah, oke, dihitungkanlah oleh Pak Arus. Pak Arus bukan ngajukan proposal. Yang tetangga kita juga ternyata ada info dari biro lain itu ngajukan proposal. Karena dari sisi harga itu lebih murahan yang tetangga sebelah, mereka berduyun-duyun untuk memilih harga murah. Setelah sampai sana, apa yang terjadi? Tanya Mas Fajar. Tanya Mas Fajar yang ikut. ikut. Ya. Padahal brandingnya banyak sekali ya Mas yang ditawarkan. Nah, karena saya nggak ikut, tanya Mas Fajar. Ya. Sampai sini paham? Bisa ditangkap? Nah, kalau di Pak Arus biasanya kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Kalau misalnya ada yang meleset, contoh misalnya kemarin itu kenapa hitung-hitungannya sampai mahal? Harapannya kita bisa mengundang, walaupun tidak di Candi Prambanan, adalah kita mengundang pementasan Sendra Tari Ramayana. Itu taste-nya of the Java, kan begitu. Tapi mereka lebih milih murah dan hanya di Lava Tour, di Sungai dan Malioboro. Dan itu ada yang Sempal juga Kahangian. Ini lepas yang dari Papua kemarin itu. Dan itu juga nggak tidak berasuransi. Tidak berasuransi. Nah, biasanya kalau di Pak Arus itu kenapa agak mahal sedikit? Karena biasanya ada asuransi. Ada asuransi perjalanan. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin langkah-langkahnya itu mungkin ada fasilitas yang di luar Jadi untuk mengatasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, memang kita mempunyai servis-servis yang di luar dalam penawaran, tapi ini sudah terinclude. Dan dari tahun ke tahun juga ada perubahan. Jadi contoh untuk BK sendiri itu hotel selalu berbeda dan mempunyai grade-nya paling tidak ada kenaikan grade. Berenang, makanya tidak mau makan seperti itu. Ada katanya maksudnya. Ya, memang kalau di Kutu sendiri kita menerima yang namanya city tour, tapi tidak menutup kemungkinan kita berekspedisi atau bereksplorasi di. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter.